Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa yang bijak, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah pepatah, tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah. Karena itu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kullun nas khata'un wa khairu khata'un tawwabun. Semua manusia adalah tempat salah, atau semua manusia selalu berbuat salah. Manusia selalu salah, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Taubat berasal dari kata taba yatibu taubat. Kembali, apanya yang kembali? Kembalikan dirimu sebagai makhluk yang suci, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabadila li khalqillah. Allah menciptakan manusia dalam keadaan suci sebagaimana sifat suci yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perubahan itu kecuali Anda sendiri yang melakukan perubahan. Pemirsa sekalian, karena manusia dalam perjalanan hidupnya selalu melakukan kesalahan, selalu melakukan dosa dan nista, mengotori dirinya dan menzalimi dirinya. Karena itu pada bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk bertobat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'atubu ilallah, karena saya ini bertobat kepada Allah fil yaumi mi'a maratan, di setiap hari 100 kali. Karena itu pemirsa sekalian, tobat yang biasa kita sebut adalah beristighfar dengan secara lisan, dan yang kedua adalah tobat perbuatan. Astaghfirullahalazim harus 100 kali minimal. Kalau mau dikasih panjang-panjang, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau bisa juga kita katakan astagfirullahalazim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sesungguhnya kami ini senantiasa menzalimi diri sendiri. Pemirsa sekalian, tobat di dalam ajaran Islam ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tobat orang awam. Yang kedua tobat orang khawas. Dan yang ketiga adalah tobat orang khasul khawas. Tobatnya orang awam adalah meninggalkan segala sesuatu yang haram. Di antara kita tidak ada yang makan makanan yang haram. Di antara kita tidak ada makan makanan yang berkuku tajam dan yang bertaring atau yang bergigi taring. Kita semua sudah meninggalkan itu dan memang tidak akan pernah untuk melakukan, pemirsa sekalian. Oleh karena itu, naiklah pada tingkat tobat yang kedua adalah tobat khawas. Jangankan yang haram,
pemirsa sekalian, karena tobat, orang awam adalah tobat yang harus meninggalkan segala perbuatan yang haram. Karena itu kita tidak hanya berada pada posisi tobat awam, tetapi kita juga harus tobat khawas. Tobat khawas artinya meninggalkan segala sesuatu bukan saja yang haram, tetapi juga harus meninggalkan yang syubhat. Karena yang syubhat itu memang tidak nampak, tetapi dia akan mempengaruhi secara psikologi kita sendiri, keluarga kita, harta kita, dan seterusnya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita harus membersihkan harta kita, membersihkan anak kita dalam pendidikan, pikiran, perasaan, iman, dan seterusnya. Kemudian membersihkan semua harta dan apa yang kita miliki. Yang ketiga, pemirsa sekalian, adalah tobat hasul hawas. Tobat hasul hawas ini adalah tobat orang-orang khusus di atas khusus. Bukan saja meninggalkan sesuatu yang haram, bukan juga meninggalkan yang subhat, tetapi juga dia meninggalkan yang halal berlebihan. Karena itu seorang sufi mengatakan, aku ini hadir di dunia hanya bisa makan sesuai kebutuhanku dan memiliki harta sesuai dengan kebutuhanku. Kalau lebih daripada itu, aku telah menzalimi diriku. Karena di dalam perjalanan hidup ini, tujuan kita hanya 1x2, yaitu 1 meter x 2 meter. Itulah kuburan kita semua nanti di akhirat. Terakhir dalam perjalanan hidup, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pemirsa sekalian, oleh karena itu, ajaran kita sebenarnya untuk mengajarkan, memerintahkan kepada kita bukan hanya tobat seperti orang yang makan sambal atau orang makan lada, tetapi tobatlah sebagaimana tobat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, kembalilah ke jalan Tuhanmu. Tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tobat. Karena itu menyesali semua segala apa yang pernah kita lakukan yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ajaran tasawuf, tobat itu secara hakikat ada dua. Ada namanya tobat inabah, yang kedua adalah tobat istijabah. Tobat inabah adalah menangisi terhadap segala sesuatu dosa yang pernah kita lakukan, karena kita takut terhadap siksaan neraka. Ya Allah, ampunilah segala dosaku selama ini, karena aku takut nanti disiksa oleh api nerakamu. Tetapi tobat yang lebih luar biasa adalah tobat istijabah. Apa itu? Orang yang menangisi perbuatan-perbuatan masa lalu, menyesali segala perbuatan masa lalu, bukan menangis karena takut terhadap siksaan neraka, tetapi dia menangis karena malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak rahmat yang diberikan oleh Allah, tapi kenapa saya harus mengkhianati rahmat itu? Karena itu pemirsa sekalian, orang-orang pada tobat istijabah, dia sepertinya menyampaikan pasrasaan kepada Allah, ya Allah, aku sebenarnya tidak takut terhadap nerakamu. Lebih baik engkau siksa aku di dalam neraka. Tetapi yang aku takut adalah aku hilang. Aku takut hilang rasa kasih sayangmu kepada hambaku. Karena itu aku menyesali segala perbuatan, bukan karena takut nerakamu, tetapi aku malu di hadapanmu, ya Allah. Karena aku tahu bahwa, dan kita tahu bahwa semua nanti orang-orang beriman kalau di hari akhirat akan ketemu Allah dengan sebuah keyakinan, wujuhu yauma idzin naimah. Berseri-serilah wajah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tergolong ke dalam hamba-hamba Allah yang senantiasa cinta untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Di dalam hidup tetap kita kembangkan bagaimana berdialog dan bagaimana dialektika yang bijak. Karena Allah itu Maha Aziz dan Maha Hakim.
Allah itu maha bijaksana. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.